Saatnya arisan. Ups, maksud saya saatnya membahas warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys and guysy, teman-teman siswa-siswiku sekalian, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Bagaimana? Masih suka nyuri wifi tetangga? Ya, di video kali ini kita akan membahas sebuah judul yang sudah tampil di layar gadget kalian masing-masing, yakni tentang warisan. Cuan, 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 cuan. Ya, apa dan bagaimana sih warisan itu? Ya, tanpa berlama-lama lagi karena setelah ini saya harus pergi menghadiri undangan drawing 16 besar Liga Champion di Mozambik. Untuk itu tanpa berlama-lama mari kita awali pembahasan kita kali ini dengan membaca basmalah. Ya, guys and guysy, teman-teman siswa-siswiku sekalian, ada sebuah pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan, ya, sesuai jawaban Anda yang Anda pelajari dalam bahasa Indonesia, yakni gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan, ya benar, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan. Kalau jawaban Anda adalah harta, keluarga, teman, tahta, Vespa, atau yang lain-lain, jawaban Anda salah. Karena manusia mati meninggalkan, jawabannya adalah iya, meninggal. Nah, ketika manusia meninggal, segala hal yang bersifat kebendaan duniawi ia akan tinggalkan. Uang, harta, istri, jabatan, anak, rumah, deposito, tabungan, ATM, Kinderjoy, Asen, bahkan akun PUBG dan FF-nya ia tinggalkan. Terbujur, terbungkus kain kafan di dalam liang lahat, hanya amalnya yang menjadi tumpuhannya. Ngomong-ngomong, apa yang akan guys and guysy, teman-teman siswa-siswiku lakukan jika mendapatkan warisan sebanyak ini? Wohoho. Apa sih waris itu secara bahasa? Waris berasal dari kata warisa yurisu irsan yang artinya adalah berpindah. Sebagian ulama mengatakan waris berasal dari kata mirosun. Adapun jika didefinisikan secara terminologis, mawaris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal. Jadi waris itu harus ada yang meninggal dulu, kemana berpindahnya? Kepada ahli warisnya yang masih hidup. Nah, adapun ilmu yang membahas tentang warisan di dalam Islam adalah ilmu faraid. Ilmu faraid sendiri adalah salah satu ilmu tua dan ilmu yang sekarang sudah mulai punah karena jarang diaplikasikan oleh umat Islam sendiri. Sama halnya dengan ilmu tajwid yang perlahan mulai redup dan ditinggalkan. Semoga dengan mempelajari materi kali ini kita termasuk orang-orang yang mempertahankan dan menjaga agar ilmu-ilmu ini tidak hilang ditelan oleh zaman. Nah, lanjut. Sebelum lebih jauh membahas tentang waris dalam Islam, guys and guysy, teman-teman siswa-siswiku sekalian, harta warisan adalah kebendaan yang sangat krusial dan perlu tata hukum dalam mengaturnya. Kenapa begitu? Karena kalian tentu pernah mendengar percekcokan antar keluarga karena pembahasan tentang warisan. Mengapa? Karena namanya harta waris ini harta yang didapat dengan cuma-cuma, harta yang diterima tanpa harus berpeluh membanting tulang, membanting daging, membanting pintu, kan ketika menerimanya. Jadi harta panas ini sering menjadi pemicu munculnya percekcokan antar keluarga. Nah, sebelum lebih jauh membahas waris di dalam hukum Islam, sekedar informasi bahwasanya di Indonesia sendiri ada beberapa hukum waris yang dijalankan. Pertama ada hukum waris adat,
kemudian ada hukum waris perdata, dan ketiga adalah hukum waris Islam yang nantinya akan kita kupas lebih mendalam. Sebelum lebih jauh membahas tentang hukum waris Islam, sedikit informasi mungkin. Hukum waris adat adalah aturan atau hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad, baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikutnya. Biasanya hukum waris adat ini berlaku di kesultanan, kerajaan, dan segala macamnya. Ya, seperti kita tahu bahwasanya apabila raja atau sultan mangkat, maka yang meneruskan tahtanya adalah anaknya. Biasanya bersifat mayorat, yakni dilanjutkan oleh anak pertama. Ya, sebenarnya ada beberapa tingkatan atau beberapa model tentang hukum waris adat. Ada yang sifatnya keturunan, individual, kolektif, dan mayorat. Ya, itu nanti Anda bisa cari informasi selanjutnya di banyak berbagai macam sumber. Ya, selanjutnya ada hukum waris perdata atau biasa disebut dengan hukum BW. Hukum BW ini dalam bahasa Belanda Burgerkietswetboek, ya, atau biasanya disebut dengan hukum waris barat. Biasanya hukum waris ini dijalankan oleh di Indonesia khususnya adalah oleh orang-orang non-Muslim, warga negara Indonesia, keturunan Tionghoa, atau mungkin orang-orang di luar Islam menggunakan hukum BW atau hukum waris barat ini untuk membagi warisan mereka. Hukum waris ini juga sering disebut dengan hukum waris perdata, di mana menganut sistem yang individual. Setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta waris menurut bagiannya masing-masing, tergantung dekatnya dengan si ahli waris dengan si orang yang meninggal. Biasanya ada namanya ab instat atau golongan-golongan. Ya, namanya anak mungkin akan sangat dekat dengan si orang yang meninggal, makanya dia masuk dalam golongan pertama. Mungkin paman masuk di golongan ketiga, mungkin agak jauh. Tetangga, Pak, tetangga nggak masuk meskipun rumahnya dekat, ya. Ya, ada juga nanti mengatur tentang hukum surat sakti atau surat warisan, biasanya di hukum perdata. Nah, selanjutnya bagaimana dengan hukum waris Islam? Ya, hukum waris Islam mengatur peralihan harta benda dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya dengan dasar tentunya Al-Quran dan hadis. Syariat Islam sudah mengatur pembagian harta pusaka atau harta warisan orang yang meninggal, karena harta warisan ini punya peran dalam kehidupan manusia, dalam menjamin keutuhan tatanan sosial ekonomi sebuah masyarakat dalam skup keluarga di sini, ya. Nah, Al-Quran dan hadis tentu sudah mengatur pembagian harta waris dan juga menentukan bagian-bagian dan siapa-siapa saja yang masuk dalam kategori ahli waris. Islam dalam hal ini salah satunya mengatur hukum waris adalah untuk agar tidak menimbulkan perselisihan, agar tidak menimbulkan selisih paham antar sesama keluarga. Melaksanakan hukum waris adalah wajib, sementara harta dan bagian ahli waris adalah hak. Dalam artian, ahli waris boleh meminta memiliki harta tinggalan atau memilih untuk tidak memilikinya, karena ini adalah hak. Hak boleh dipergunakan dan boleh tidak. Dalilnya jelas di dalam Al-Quran. Ada surat An-Nisa ayat 7 dan 12, surat An-Nahl 75, Al-Ahzab ayat 4, dan banyak sekali hadis-hadis yang membahas tentang warisan. Dan juga di dalam kompilasi hukum Islam banyak sekali diatur tentang pasal-pasal yang membahas tentang hukum waris Islam. Ada sekitar 229 pasal. Tenang saja, saya tidak meminta Anda untuk menghafalkan itu. Oke? Baik, guys and guys, teman-teman siswa-siswiku sekalian, itu hanya sekedar informasi tentang hukum waris yang ada di Indonesia, yang berjalan di Indonesia. Ada hukum waris adat tadi, kemudian ada hukum waris perdata, dan juga hukum waris Islam. Kita akan fokuskan pembahasan ini kepada hukum waris Islam. Sebelum lebih jauh membahas itu, apa sih hal-hal yang mungkin nantinya
harus diperhatikan sebelum membagi warisan. Jadi apakah warisan itu langsung dibagi-bagi ketika ada orang meninggal, apakah langsung dibagi? Tidak. Kita ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama mungkin adalah pembayaran zakat. Bila mana memang si orang yang meninggal meninggal di bulan Ramadan, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Misalnya dia meninggal di hari pertama puasa nih, ini malam sudah taraweh, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Siapa yang mengeluarkan? Ya, ahli warisnya. Kemudian yang kedua, hutang. Maka wajib mengurus hutang terlebih dahulu sebelum membagi warisan. Andai kata kemudian hartanya habis untuk membayar hutang dan tidak ada warisan, ya tidak masalah. Yang penting hutangnya sudah terlunasi terlebih dahulu. Kemudian ada di dalam Islam sebelum membagi warisan adalah namanya wasiat. Tapi di dalam beberapa literatur ilmu faraid disebutkan yang diperkenankan untuk dibagikan dalam wasiat hanya sepertiga dari harta warisan saja. Sementara 2/3-nya adalah hak untuk dibagikan dalam lingkup pembagian harta waris. Kemudian yang dikeluarkan lagi sebelum berbagi warisan adalah tentang perawatan jenazah atau penyelenggaraan jenazah, pengurusan jenazah. Itu diambilkan dari harta si orang yang meninggal. Jadi ada beberapa hal ini yang wajib paling tidak dilakukan terlebih dahulu sebelum warisan itu dibagikan. Nah, kira-kira itu pembukaan tentang materi waris kali ini. Semoga muncul berbagai macam pertanyaan, muncul berbagai macam hal-hal yang membuat Anda penasaran tentang waris ini, sehingga ini ada hal yang bisa kita bawa ke meja diskusi dan sharing. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Wassalam. Adios.